Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita bisa berkumpul kembali di acara pemahaman Alkitab virtual keluarga yang saat ini yang diterima oleh keluarga Bapak Abed Nego Suseno di Pundong. Jadi ini rumah baru, sekalian berkunjung di tempat Pak Abed. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari keluarga penerima pemahaman Alkitab ini yang diwakili oleh Bapak Abed. Puji syukur kami hatur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak Ibu perjalanan dari Jogja paling tidak 1 jam dari rumah sampai sahabat ini untuk menyempatkan hadir rawuh di gubuk kami dalam rangka juga PA virtual. Sungguh kami berucap syukur dan terima kasih. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya kaitan dengan tempat ini ya, yang sudah kami coba tempati. Selamat untuk ber-PA dan terima kasih sekali atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih matur nuwun waktunya ya, menyempatkan waktu untuk bisa rawuh di tempat ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Bu. Kembali kami kembalikan ke Bu Enda. Matur nuwun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 453 bait yang pertama. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Tri Jatmiko. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu. Kau telah menyertai kami dalam perjalanan dari Jogja sampai di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengadakan pemahaman Alkitab. Kiranya Engkau sertai setiap kami, agar apa yang kami pelajari boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, mari kita lanjutkan. Kita mempersiapkan untuk membaca Alkitab dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 23. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka,
dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyurtet. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Marilah kita sekarang akan belajar bersama, membahas atau mengolah. Tema saat ini adalah jagalah generasi penerusmu. Jagalah generasi penerusmu. Yang ditulis oleh Bapak Ornan Hendrawan. Tujuan, peserta PA termotivasi untuk berperan serta dalam menjaga generasi penerusnya. Kita sudah membaca bagian pembahasan pendalaman Alkitab pada saat ini, di mana secara garis besar dapat kita ketahui bersama bahwa di kala itu bangsa Israel setelah sepeninggal Yosua adalah penerus Musa, bangsa Israel belum mempunyai raja. Nah, siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin adalah para hakim, atau yang disebut dengan hakim-hakim itu. Siapa saja sih hakim-hakim Israel itu? Nah, sebetulnya bisa kita baca di bagian selanjutnya. Ada yang namanya Otniel, Ehud, dan siapa lagi Bapak Ibu? Barak, kemudian ada Deborah juga, termasuk juga Samgar, dan seterusnya. Nah, hakim-hakim inilah yang mempunyai tugas untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu sebelum mereka mempunyai raja yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, yang jadi masalah ketika hakim-hakim itu ada mendampingi kehidupan bangsa Israel, mereka taat kepada Tuhan Allah. Tetapi sepeninggal hakim itu, mereka menjadi tidak taat, menyembah ilah lain, tadi ada Baal dan lain sebagainya, sehingga mereka menerima hukuman dari Tuhan. Nah, di sini ada sebuah problem, boleh disebut problem intergenerasi. Mengapa? Karena generasi tua Israel nyatanya tidak meneruskan pengajaran iman mereka kepada generasi penerusnya.
Jadi ketika hakim-hakim tidak mendampingi mereka, tidak mendampingi generasi penerus, ternyata generasi penerusnya menyeleweng dari Tuhan Allah sehingga mereka mendapatkan hukuman. Nah, oleh karena itu tema kita pada saat ini adalah jagalah generasi penerusmu, sehingga tidak sampai terjadi apa yang dialami oleh bangsa Israel ini. Nah, itu sebagai ringkasan bagian yang sudah kita baca. Mari Bapak Ibu kita dalami bersama bagian perenungan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan di halaman 2. Yang pertama, apakah kita telah memperkenalkan Allah kepada generasi penerus sejak masa kecil dan dengan tekun mengajari mereka berulang-ulang? Nah, ini pertanyaannya kan sederhana. Apakah kita telah, kalau sudah ya sudah, kalau tidak ya belum begitu. Tapi kalau telah bagaimana pengajaran itu sudah dilakukan. Nah, monggo Bapak Ibu yang hadir di kediaman Pak Abed ini untuk memberikan pendapatnya. Dimulai dari siapa dulu ini? Monggo Pak Abed ya. Monggo. Terima kasih Pak Pendeta. Saya hanya akan mengulang kesaksian saya pada Zoom virtual pada 2 minggu yang lalu. Kesaksian kami masuk Kristen belum enggak kateksasi dan lain sebagainya. Nah, saat ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat terkesan sekali. Apakah kita telah memperkenalkan Allah kepada generasi penerus saya? Saya punya anak 2, itu yang sebelah kanan saya, Tatak dan Putri. Pada waktu itu saya tidak pernah kateksasi, tapi saya sudah dibaptis masuk Kristen. Bagaimana saya bisa membimbing anak-anak saya mengenal kepada Tuhan? Ya, yang banyak berperan adalah ibunya pada waktu itu. Ya, yang saya mengajarkan ibunya. Sehingga anak saya kedua pada waktu itu rajin sekali ikut sekolah minggu dan sebagainya, sehingga pemahaman isi Alkitab dan sebagainya lebih mahir daripada orang tuanya, terutama anak saya yang Tatak ini. Juga Putri rajin sekali di sekolah minggu, di pemuda pernah Tatak juga menjadi koordinator pemuda di wilayah barat, wilayah 5 GKJ Karangmuda pada waktu itu. Saya puji syukur apa yang disampaikan nyonya saya, dan saya berdoa dengan apa yang saya punyai, anak saya bisa mengenal Tuhan. Kedua-duanya mengenal Tuhan. Untuk cucu kembali, untuk cucu yang rajin juga tiap sore, tiap pagi dengan iringan musik, doanya diawali dengan anak kami Tatak. Juga yang rajin untuk mengingatkan akan firman Tuhan, kembali ibunya. Ibu itu Simbah Putri. Kalau yang kakungnya itu rodok keset. Kung, ayo kak diajari berdoa. Aku tadi sudah berdoa, males aku. Itu karena alasan malesnya itu ya sudah kesel dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saya punya nyonya ini, istri ini yang selalu rajin memberikan arahan untuk anaknya dan cucunya. Itu kesaksian saya. Jadi saya selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak saya, cucu saya tetap mengenal Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan. Pak Abed berlebihan itu tadi. Berlebihan. Saya sederhana saja, kalau saya sebisanya anak-anak yang sederhana aja, jangan bohong, ngomong yang benar, ya kalau tidak ya tidak, itu aja yang sesederhana. Kalau dulu kami untuk Tatak dan Putri, saya dapat bantuan terus terang dari putranya Pak Indarto. Terus terang aja, buku-buku itu ya nih, buku-buku itu dari putranya Pak Indarto itu dia nyuplai dari Daud, semuanya itu diberikan dari anak Pak Indarto, itu juga membantu. Berdoa semampu saya, ya kita hanya bisa memberi contoh sebetulnya, tidak dengan tapi ya apa yang kita lakukan gitu ya. Seperti itu aja. Ngajarin berdoa ya semampunya. Gitu. Ya anak-anak sekarang kayak cucu itu ya, ayo Pi berdoa, diiringi lagunya gitu. Ya masih. Semoga Tuhan memberkati sampai besok seperti itu. Tetap diberkati Tuhan dengan contoh-contoh. Kalau Pak Abed contoh itu banyak. Kalau Pak Abed tidak pernah
Enggak. Kalau saya memang cerewet, kalau Bapak enggak. Ngasih contoh aja. Mungkin dalam pekerjaan apa dalam apa itu. Siapa yang mau nyuci? Gitu. Siapa yang mau habis makan, siapa yang harus nyuci? Dicuci sendiri ya. Enggak nyuruh tapi Bapak sendiri nyuci piring, apa nyapu. Seperti itu aja, tidak berlebihan yang seperti itu. Ya sebenarnya saya salah satu ya korban mungkin ya. Korban cara didik zaman dulu mungkin ya. Jadi segala sesuatu mungkin ada yang kita anggap itu saklek. Datang ke gereja tiap hari Minggu salah satu itu. Terutama kalau di keluarga saya, orang tua saya itu paling paling besar itu mendidik dengan kedisiplinan. Gereja seminggu sekali kok tekannya telat, misalnya seperti itu. Hal seperti itu tuh yang mungkin secara alkitabiah kedua orang tua saya nggak begitu yang tahu atau yang mendalami hal seperti itu, tapi dari sisi pengalaman hidup mereka dan iman yang sederhana itu yang mungkin membuat saya sendiri kepingin tahu lebih banyak tentang Tuhan dan mengenal Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup saya pribadi. Dan mungkin itu yang saya ajarkan ke anak saya saat ini, ya carilah Tuhan dari pengalaman hidupmu sendiri. Mungkin semua yang didapat dari khotbah di gereja maupun apa yang kita baca tiap sore, karena kita memang berusaha mencoba untuk gimana sih rasanya untuk khatam Alkitab itu, tapi ya memang prosesnya memang sedikit-sedikit. Ya tapi dari situ saya coba mengajak anak saya untuk yuk kita rasain Tuhan dari kesenangan yang kita dapetin, kesusahan yang mungkin sedang kita alami, ataupun mungkin kalau saya membahasakan pada waktu saya sebenarnya menganggap tempat ini adalah tempat pengasingan buat saya. Jadi bagaimana kita mengasingkan diri supaya benar-benar kembali ngerasain Tuhan, apa yang jadi maksud Tuhan, kenapa kok ada kondisi sampai seperti ini, entah pandemi, entah kondisi yang lain. Ya mungkin dari situ dengan apa yang kami lakukan semoga saja bisa membantu anak-anak saya untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata Pak Pendeta maupun dari Alkitab saja seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Yang boleh bisa kita rangkum tadi bahwa pengajaran iman kepada generasi penerus menurut Pak Abed dan Bu Abed itu kerjasama antara orang tua, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak bisa mengajarkan apa, Ibu melengkapinya. Dan itu pengalaman-pengalaman yang diajarkan secara terus-menerus kepada para putra, bahkan cucu sekarang, dari hal-hal yang sederhana tetapi itu betul dihidupi, bagian dari iman dalam kehidupan keseharian, itulah yang terus membekas dan membentuk sebuah karakter iman seorang hingga tumbuh dewasa. Nah, ini kesaksian dari Mas Tatak tadi juga demikian. Memang mungkin tidak mengajarkan Alkitab yang secara pengetahuan atau kognitif atau bagaimana, tetapi justru melalui pengajaran-pengajaran sederhana tentang iman, kedisiplinan, lalu membangun kehidupan doa, dan membaca Alkitab dan lain sebagainya, itu yang terus membekas dan membentuk iman seorang anak. Bahkan bagi Mas Tatak tadi bisa diteruskan juga kepada putranya, kepada anaknya, dan nanti harapannya terus demikian juga Dik Naya juga kepada nanti generasi penerusnya, sehingga iman kepada Tuhan Allah itu tidak terputus. Tidak seperti bangsa Israel di masa para hakim dulu. Jadi bukan karena takut pada sosok hakimnya akhirnya taat, tetapi tidak ada hakim pun taat. Itu sama. Tidak hanya takut pada orang tua menjadi taat, tetapi ketika ditinggalkan orang tua pun tetap mempunyai kesadaran iman itu. Nggih, matur nuwun. Masih ada dari Bapak Ibu untuk pertanyaan nomor 1, satu kali lagi, monggo. Matur nuwun. Saya sendiri mengenal Alkitab itu dari sekolahan saya yang Bob Creek. SD itu Bob Creek. Kemudian belajar dari situ, kemudian saya mengenal apa itu Allah, apa itu Yesus, dan bahasan-bahasan lain yang ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian ketika saya memiliki anak, saya mengajarkan kepada mereka
tidak langsung untuk membaca Alkitab, tetapi memang membenturkan kondisi realistis yang ada, kondisi sehari-hari, kemudian mendiskusikannya dan dari hasil diskusi itu ada sesuatu yang pasti tidak berbenturan di dalam realitas itu. Sehingga ketika ada benturan-benturan dan tidak ada solusi, barulah di situ sebetulnya ada peran Allah yang bekerja di situ. Jadi mencoba melakukan diskusi-diskusi rasional sebenarnya, diskusi-diskusi rasional, sehingga ketika tidak ketemu hal yang rasional, maka kita larikan ke sana. Jadi ketika larikan ke sana ke Allah, barulah titiknya di situ, karena semua persoalan tidak akan pernah terselesaikan dengan apapun. Kemudian pasti ada campur tangan Allah yang bekerja di situ. Bahkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari pun ternyata campur tangan Allah itu sangat nyata. Sehingga tidak perlu kita selalu menggantungkan pada rasional kita. Itu yang saya selalu tekankan pada anak-anak saya. Pertama memang harus rasional dulu, semuanya harus rasional. Baru kemudian ketika mentok, cobalah kemudian refleksi, kemudian merefleksikan diri, kemudian mencari penyelesaian-penyelesaian melalui doa, melalui upaya-upaya spiritual, sehingga persoalan-persoalan itu bisa terpecah. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ari, sebuah sharing yang sangat menarik bahwa pengajaran iman kepada anak-anak generasi penerus itu ternyata melalui proses diskusi ya. Diskusi, dialog, masalah-masalah kehidupan, keseharian secara rasional, tetapi ternyata secara rasional saja tidak cukup untuk menjawab segala problematika kehidupan. Nah, pada titik itulah kemudian di sana ada Allah dan karyanya, campur tangannya yang nyata dalam kehidupan. Sehingga kalau kita melihat proses ini, anak akan betul-betul ikut merefleksikan begitu ya Pak Arya. Pengalaman kehidupannya betul-betul dipikirkan, direfleksikan, dan menyadari bahwa peran Allah itu sangat penting dalam kehidupan. Dan itu yang membentuk karakter iman mereka. Jadi sebuah boleh dikatakan cara atau metode yang sangat menarik sekali mengajak anak-anak untuk berefleksi dalam kehidupan keseharian. Terima kasih Pak Ari. Baik, kita sudah tadi 4 orang yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Mari kita beranjak ke pertanyaan nomor kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah kita sungguh-sungguh berupaya untuk mewariskan nilai-nilai kerohanian bagi anak cucu kita? Nah, ini juga jawabannya sebetulnya sederhana. Iya, sungguh sudah selesai, tetapi tidak demikian. Bagaimana caranya tadi mewariskan itu? Sehingga nilai-nilai kerohanian yang sudah kita miliki, itu harapannya juga dimiliki oleh generasi penerus. Kalau tadi memperkenalkannya bagaimana, kalau sekarang mewariskannya seperti apa? Supaya tetap langgeng atau lestari iman itu. Monggo, Bapak Ibu silahkan. Eyang, Pak Sujoko nggih, monggo. Jadi begitu, bahwa kita betul-betul diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai kerohanian bagi anak cucu kita. Pengalaman saya waktu itu mengajak beberapa anak murid dari SMA Negeri 3 itu ke belakang. Dari situ saya mulai ajar. Mari kita berdoa bersama, mari kita membaca firman ini, dan begitu ya. Ini istilahnya cara saya mewariskan pengertian rohani pada anak-anak yang sebenarnya kita. Ya. Nah, kok tahu-tahu pernah juga disuruh kursus selama 2 bulan, bahkan di sebulan penuh di istilahnya Solo Tigo. Jadi saya setiap Sabtu berangkat ke Solo Tigo, Minggu sore baru pulang. Itu sore, semalam dan pagi itu etok-etoknya dilatih jadi guru agama. Itu pengalaman saya. Ada Terima kasih Pak Sujoko. Jadi justru melalui keteladanan, nggih. Nah, dari keteladanan ternyata itu semua sangat-sangat dilihat, diteladani dan diteruskan oleh generasi penerus untuk menjadi orang percaya
dan juga tidak hanya menjadi orang percaya tetapi juga menjadi pelayan-pelayan gereja. Nah, itu sungguh keteladanan yang luar biasa. Monggo selanjutnya Bapak Ibu. Kalau membaca pertanyaan nomor 2 ini menakutkan buat saya. Itu kan saya sudah berjanji pada saat membaptiskan itu bahwa saya harus menuntun sampai anak itu sanggup memenuhi janjinya sendiri. Nah, apalagi saya yang pengalamannya belum apa-apa ini. Nah, ini sungguh menjadi tantangan buat saya bahwa memang perlu peran serta dari banyak pihak, enggak dari saya, bisa dari istri, bisa dari teman, orang tua, saudara, dan sebagainya. Dan itu memang wajib hukumnya ya. Karena kalau itu tidak, artinya ya kita tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, teladan itu memang penting di sini bahwa apa yang dilihat bagus, memang untuk menjadi bagus itu juga tidak mudah buat anak. Bagus bagi orang tua belum tentu bagus buat anak. Padahal maksud orang tua tentunya itu mesti bagus ya, bahwa nilai spiritual itu kan sesuatu yang tidak tampak, sehingga bagaimana transfer itu bisa sampai anak memang ya berat. Artinya paling mudah ya dengan teladan. Juga tidak ada capek-capeknya, kita selalu memberikan arahan meskipun situasi ya memang sangat menantang untuk memberikan itu. Jadi mohon ya bagi yang pengalamannya belum seberapa dibanding dengan Eyang Joko ya kita harus tidak jenuh-jenuhnya untuk memberikan pembelajaran itu juga. Tanya ya, tempat bertanya mestinya. Itu mungkin dari saya. Oh iya, terima kasih Pak Ari. Disadari bahwa orang tua saja itu tentu belum cukup, tetapi juga peran serta keluarga besar, bahkan persekutuan kita, jemaat kita di satu wilayah, teman-teman kita itu turut mendukung untuk kita yang tadi menakutkan itu ya harus mewariskan nilai itu karena sudah berjanji waktu membaptiskan anak dulu, dan tentunya melalui keteladanan sederhana. Saya boleh sharing sedikit, itu juga kami punya anak L itu baru 1,5 tahun, itu mengajari untuk pendidikan imannya memang sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Kalau baru usia 1,5 tahun ya diajari sama mamanya itu nyanyi Yesus Pokok, terus kemudian nyanyi-nyanyi yang lainnya di sekolah minggu itu dengan secara sederhana seperti itu. Dia ikut gerakan saja, mau ikut gerakan dan apal sudah senangnya luar biasa. Malam kemudian mau tidur diajari berdoa, yuk lipat tangan. Kadang mau kadang enggak, tapi kalau mau ya kita dorong untuk doa bersama yang secara sederhana saja. Dan itu harapannya semakin membiasakan dan betul-betul nilai itu dapat terinternalisasi karena kita juga memberikan keteladanan sama seperti Pak Hari sampaikan tadi. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Tri sekarang. Terima kasih Pak Pendeta waktunya. Kalau kita lihat pertanyaan yang nomor 2, bagaimana kita mewariskan nilai-nilai rohani bagi anak cucu kita? Kalau kita bisa mengambil intisari dari nilai kerohanian adalah nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang terkait dengan kebutuhan manusia tentang rohani. Jadi kalau kita melihat salah satu bentuk nilai kerohanian adalah beribadah. Jadi bagaimana kita menyiapkan kebiasaan-kebiasaan tentang konsep-konsep beribadah kepada anak cucu kita. Salah satunya contohnya ketika kita ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan di gereja, termasuk entah itu dalam bentuk komisi, majelis dan seterusnya. Artinya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya anak cucu melihat bahwa orang tua juga turut aktif bergiat dalam kegiatan kerohanian. Diharapkan juga nanti memberikan inspirasi bahwa saya juga harus seperti itu. Jadi turut serta dalam membangun kehidupan rohani dalam bentuk pelayanan gitu. Saya pikir itu Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Jadi sekali lagi melalui keteladanan orang tua juga punya tidak hanya haknya dalam kehidupan bergereja, tapi juga sebetulnya ada kewajibannya juga untuk melayani Tuhan dan jemaatnya, baik di bidang apapun itu, bidang maupun komisi atau hal apapun dalam pelayanan kita di gereja. Dan ketika anak melihat hal itu,
maka mereka akan meneladani, oh iya, orang tua saya aktif dalam pelayanan, saya juga aktif dalam komisi, mungkin komisi kategorial usianya, dan itu harapannya juga menjadi inspirasi mereka untuk pertumbuhan nantinya juga bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Matur nuwun Pak Tri. Tinggal 2 ini, Bu Daru dan Bu Enda. Untuk yang nomor 2 itu sungguh mewariskan nilai-nilai kerohanian bagi anak cucu. Sebetulnya kalau saya, keluarga saya pribadi melihatnya kerohanian bukan hanya di gereja, tetapi justru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita melihat orang apa, kekurangan apa, kita memberi itu juga sudah salah satu contoh. Memang tadi kan keteladanan. Nah, bisa terjadi keteladanannya tidak hanya keaktifan di gereja, tetapi juga bisa di lingkungan yang kita amati gitu. Jadi anak-anak itu pernah, ini sharing saja bahwa karena saya sering, ya tidak sering lah, melihat orang kekurangan kemudian saya memberi gitu itu. Kemudian pernah kejadian di sekolah saya itu ada karyawan, itu mutiara, itu masih TK, karena kalau TK itu masuk siang sering saya ajak ke sekolah. Jadi relasi dengan karyawan itu sering terjadi, relasinya baik. Kemudian setelah pulang sekolah itu dia ngomong ke saya begini, Ibu, Mbok Mas siapa namanya itu, Mas itu dibelikan kaos kaki toh Bu. Lah ngopo toh Nduk? Kaos kakinya tadi bolong loh Bu. Oke, terima kasih, iya Dek. Artinya kan kerohanian jangan nanya, itu kan juga termasuk, menurut saya itu juga membina kerohanian dia untuk peka. Jadi bayangan saya tidak hanya lingkup gereja tetapi bisa di luar. Jadi contoh sederhananya misalnya seperti itu. Kemudian ada karyawan yang lain sukanya duduk kemudian gosok-gosok. Di sini kasih popping gitu. Kemudian kalau ada orang membawa gitu terus ingat ya Bu, Pak di awal itu seringnya juga gosok-gosok gitu. Iya, karena itu sudah tua. Jadi bisa lewat di situ gitu. Jadi mungkin kita, kalau saya pribadi bisa luas pengertiannya, kerohanian itu bisa dalam kehidupan sehari-hari ke gereja gitu. Nah, untuk menambahkan tadi kalau misalnya DL segitu diajak berdoa dan seterusnya, Intan dan Mutiara itu umur 3,5 tahun atau 2,5 tahun sudah saya ajak ke sekolah minggu. Jadi belum dong apapun, tetapi tujuannya supaya dia duduk manis saja dulu. Duduk, mendengarkan apa, itu sudah. Anak kecil bisa duduk mendengarkan, itu sudah plus. Maka dia punya kenangan istimewa dengan almarhum Bu Bambang Maryanto. Dulu kan Bambang Bu Sumaryanto itu kan guru sekolah minggu yang rajin. Dengan Mbak putrane itu, Mbak Lia itu termasuk Mbak Maryati Marsudi itu, Titut itu gurunya. Kemudian garwane Mas siapa, putrane Pak Sisadono yang gede itu mantunya itu dulu gurunya sekolah minggu gitu. Jadi jadi kalau dia tujuannya memang itu. Cuma memang ya agak susahnya setelah berkembang dan seterusnya untuk di remaja itu tidak begitu aktif, itu sebetulnya juga beban bagi saya. Lah ngopo to Nduk kok ranu gitu. Aku kok rapatek nyambung ya lah, saya belum mencari nyambungnya itu, tidak nyambungnya itu di mana lah, ibune terus puntesnya di situ. Harusnya kan memang dicari gitu. Tapi ya itu mewarisi kerohanian tidak hanya di gereja, lingkup gereja, tetapi mungkin bisa di luar. Dan betul Pak Hari, pengalaman saya itu kalau orang tua sendiri memang berat, bebannya berat. Nah, tempat saya itu keluarga besar dari saya, dari suami itu kan semuanya kan Kristen, kemudian jadi mendukung dalam doa. Sehingga kalau misalnya anak saya mau ulangan umum atau ujian gitu, mesti budene wis WA atau SMS. Dek, selamat berjuang ya Dek. Semoga sukses ya Ibu D, Pak D mendoakan. Itu sudah dorongan luar biasa. Jadi anak seperti itu. Sampai seperti itu, maka kemudian ya apa? Akhirnya saya bebannya juga agak ringan karena banyak saudara yang mendukung. Itu sharing saya. Terima kasih Bu Enda. Jadi menegaskan bahwa kehidupan spiritual itu
tidak hanya terkait dengan gereja dan ibadah, justru kehidupan spiritual yang sudah matang itu dihidupi dalam keseharian, dan itu membuahkan tadi praktek-praktek kehidupan yang berbelas kasih pada sesama, memperhatikan yang kekurangan dan lain sebagainya. Itu adalah buahnya yang sudah ditanam dalam pembelajaran spiritual atau iman, dan itu mewujud dalam keseharian. Jadi poin yang penting sekali bahwa pengajaran iman itu juga melalui kehidupan keseharian peka memperhatikan sesama. Karena demikian juga toh perintah Tuhan dalam hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Matur nuwun. Monggo Bunda Ru sekarang yang paling akhir. Terima kasih. Sebenarnya semua sudah bagus dan lengkap ya. Saya tinggal apa ya ini? Saya menyimpulkan dan disimpulkan Pak Noel. Saya cuman pengalaman pribadi aja ketika istilahnya mengajarkan ya. Kalau mewariskan saya nggak tahu ya, karena mewariskan tuh dalam ya artinya. Tapi waktu saya mengajarkan Abi untuk tetap setia kepada Tuhan, dari sejak kecil saya ajarkan pokoknya kalau bangun tidur ya dengan sikap-sikap yang mengucap syukur. Terus untuk kesehariannya juga kita harus jujur, karena dimanapun juga orang jujur itu tidak akan pernah hancur, tapi orang jujur itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, saya bilang gitu. Makanya ketika dia sekolah melihat teman-temannya zaman dulu sering ya nyontek dan lain sebagainya, dia maju mundur, aku ikut enggak ya, tapi dia ingat saya harus jujur. Akhirnya dia pulang cerita, Bu, kalau nanti misalnya nilainya enggak bagus, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, yang penting kamu lakukan dengan jujur. Saya cuma bilang gitu. Nah, itu ternyata terbawa sampai dia remaja. Dia kan sukanya ikutan lomba penelitian, lomba peneliti belia. Saya bilang gini, akeh mentode yang harus kamu kerjakan, apa enggak bisa disingkat, artinya kamu tidak usah lakukan itu, tapi karena kamu kan sudah tahu, ini nanti kesini gitu kan tahu. Bu, syaratnya seorang peneliti itu adalah jujur, dia tekankan gitu. Padahal maksud saya ngelong-ngelongi gaweane gitu, tapi dia enggak mau. Syaratnya seorang peneliti itu harus jujur. Nah, dari situ saya glek, saya yang kena dari saya ngajari, tapi saya tidak bisa melakukan sepenuhnya, malah dikenai anak saya itu. Nah, dari situ saya bersyukur ternyata dengan pertolongan Tuhan menanamkan sikap yang baik kepada anak itu akan berguna untuk mendasari kehidupannya dari dia belia sampai semoga sampai seterusnya juga apa yang dia terima itu menjadi sikap yang sungguh-sungguh untuk dapat memuliakan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Atur nuwun. Terima kasih Bunda Ru. Jadi sekali lagi tadi bahwa ternyata dampaknya luar biasa pengajaran kepada anak itu, bahkan diingat dan membentuk karakternya ketika bertumbuh sesuai dengan yang diajarkan oleh orang tua. Nah, alangkah luar biasanya juga jika setiap kita semuanya juga mengajarkan mengenai kehidupan keimanan kita dalam keseharian itu kepada anak, maka dalam pertumbuhan bahkan ketika menjadi dewasa nanti generasi penerus akan tetap memegang imannya dan menghidupi imannya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu dan Saudara, saya kira kita tidak perlu membuat kesimpulan dari keseluruhan, sudah jelas bahwa pendidikan iman bagi generasi penerus itu sangat penting, dimulai sedini mungkin, bahkan tadi kerjasama antara orang tua, lingkungan sekitar, keluarga besar, dan itu dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan keseharian, dan kita terus saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan melalui panduan ini. Selanjutnya bagian komitmen dan seterusnya kembali kami aturkan ada Bu Endah. Marilah kita bersama-sama membaca mengenai komitmen ini. Komitmen ya meskipun agak berat ya, kan berkomitmen seperti Pak Hari tadi. Mari kita baca bersama-sama komitmen kita. 1, 2, 3. Peserta PA berkomitmen untuk berperan aktif menjaga generasi penerus dengan memberi teladan yang baik dan mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan Saudara, kita tiba sampai di ujung
acara pemahaman Alkitab virtual ini dengan doa syafaat dan doa penutup. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah sembahan kami anak-anak-Mu menghadap dan memohon pertolongan-Mu atas keluarga-keluarga kecil kepunyaan-Mu, agar senantiasa Tuhan berkati, Tuhan jagai. Terlebih keluarga kami yang tinggal di rumah ini, kiranya Tuhan membimbing agar kami senantiasa tetap bertekun dan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kami yang selalu menghadapi tantangan dan cobaan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami semua. Terbukti Tuhan pada siang hari ini, kami anak-anak-Mu di tempat keluarga Bapak Abednego Suseno boleh menyelenggarakan pemahaman Alkitab virtual yang pada siang hari ini juga kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Tolong Tuhan, kiranya apa yang sudah kami lakukan ini, biarlah nanti juga boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat meneruskan ajaran-Mu kepada generasi penerus yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk gereja, khususnya gereja kami di GKJ Karangbendo, yang saat ini juga senantiasa berupaya untuk dapat membangun jemaat-Mu, untuk dapat melayani jemaat-Mu dengan berbagai cara, agar supaya iman dan pertumbuhan jemaat-Mu ini Tuhan senantiasa tetap kuat sekalipun berada di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta, majelis, juga pelayan-pelayan, semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, agar supaya anak-anak-Mu boleh melayani Engkau, dan anak-anak-Mu ini boleh juga bersukacita di dalam pekerjaan pelayanan ini. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk persekutuan yang harus dilakukan secara virtual ini. Biarlah Tuhan juga berkati agar supaya persekutuan ini juga boleh membangkitkan iman kepercayaan kami tetap kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, kami semua juga akan Tuhan kuatkan, dan kami akan tetap percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga akhirnya nanti kami boleh kembali bersekutu bersama-sama di gereja yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami melanjutkan doa syafaat ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang bahkan sampai saat ini, para korban, para penderita yang terpapar COVID ini semakin banyak. Kami senantiasa mohon pertolongan Tuhan. Engkau menjaga, melindungi setiap keluarga kami. Engkau jauhkan dari segala penyakit mara bahaya dan yang jahat. Bapa, kami juga tiada henti mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan juga negara-negara di dunia, untuk dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Baik itu melalui penemuan vaksin, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sebagai cara untuk mengatasi pandemi ini, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, memampukan setiap pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan memberikan hikmat untuk mengatasi dampak pandemi ini. Secara khusus kami juga mendoakan bagi para tenaga medis, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang berada di garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Kami terus mohonkan kepadamu, Tuhan melindungi, menjagai mereka, tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari penyakit ini, sehingga dapat terus melayani bagi sesamanya yang sedang sakit untuk kesembuhan mereka. Biarlah ya Tuhan, setiap kami semua, bagian dari masyarakat Indonesia, dapat bahu-membahu, hidup sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga pandemi ini dapat segera teratasi.
Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami juga bersyukur karena seluruh rangkaian pemahaman Alkitab virtual keluarga yang diselenggarakan di rumah Bapak Abednego atau rumah Mas Tatak di tempat ini semua tersenggala dengan baik, dan kami sungguh merasakan sukacita, damai sejahtera bertemu dengan keluarga besar Pak Abed di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus memohonkan berkat, perlindungan, rezeki, kekuatan, dan kesehatan Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan keluarga orang tua kami, Bapak Abednego Suseno, Bu Abed, Mas Tatak, Dek Keke, maupun juga Dek Naya, dan seluruh keluarga besar. Semuanya ada di dalam perlindungan penyertaan-Mu, secara khusus Mbak Putri, juga yang mengabdi sebagai tenaga medis. Tuhan kiranya terus menjaga, melindungi bersama dengan suaminya. Bapak, kami juga mensyukuri bahwa keluarga Pak Abed juga telah menempati kediaman rumah di Pundong ini. Sungguh Tuhan, ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kami juga terus memohonkan berkat-Mu, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi rumah ini, dan biarlah menjadi sarana di mana cinta kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan sungguh dirasakan di tengah keluarga Pak Abed, Mas Tatak, dan terlebih khusus dengan tetangga kiri kanan, depan belakang. Sungguh hidup di dalam kerukunan dan damai sejahtera Tuhan. Bapak, inilah ya Tuhan rasa syukur dan juga permohonan kami. Jika nanti kami sudah selesai di dalam ber-PA, kami yang datang ke tempat ini akan undur kembali ke Yogyakarta. Mohon Tuhan melindungi perjalanan kami sehingga tiba di rumah dengan baik, selamat, dan sehat. Demikian juga untuk tim multimedia yang nantinya akan meneruskan proses editing dan penayangan PA virtual ini. Tuhan juga sertai, berikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan. Ya Bapa, atas segala salah dan dosa kami dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan Tuhan. Semuanya ini dengan penuh yakin dan percaya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri PA virtual ini dengan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita pujikan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bagi Allah kita, bagi Allah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.